kita akan coba untuk menguji regresi dan korelasi menggunakan data keuangan. Seperti yang diketahui, data keuangan memang sering muncul masalah ketika mengolah data, karena datanya sulit sekali untuk mencapai yang normal. Tapi tidak apa-apa, kita coba saja. Setelah mengikuti data-data analisis, pilih regression. Y-nya adalah ROA. X-nya adalah NIM sampai FO kita blok. Labelnya centang, confidence levelnya centang. Biarkan 95% karena ini standarnya. Output kita letak saja di samping sini. Residual ini semuanya kita centang aja. Oke. Keluarlah hasil. Yang ada desimal biar rapi kita bikin ke 3 desimal. Biar enak bacanya. Oke, ini nanti aja. Kita lihat dulu di sini. Adjusted R square-nya 16,6%. Ini termasuk tinggi kalau untuk keuangan. Uji F-nya signifikan, berarti modelnya linear, itu bagus. Uji T-nya langsung kita lihat p-value. Ini signifikan nih. Berarti NIM itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Wajar ya, karena sama-sama profit itu. Ini profit dari bunga, kalau ROA itu profit keseluruhan. Kemudian CASA juga pengaruh positif dan signifikan. Kalau CASA ini kan current account, saving account, artinya dana murah. Dana murahnya tinggi, ROA-nya juga akan tinggi, labanya tinggi, benar. Karena semakin banyak dana murah, bank semakin leluasa untuk mengelola dananya. Nah, itu lebih bagus. Oke, ini baru satu asumsi ini. Uji linearitas. Kita belum cek lagi nih uji normalitas dan uji-uji lainnya. Kayaknya kita coba lihat pakai bantuan grafik. Tapi grafiknya kemana ya? Nggak nampak grafiknya. Oh, sebelahnya. Normal probability plot. Kita besarin. Agak aneh. Harusnya nggak normal ya seperti ini. For ownership benefit plot dengan ROA. Sama ini kacau ini. Dia tidak signifikan. CASA tadi pengaruh signifikan ya. Nah, dia membentuk pola sejalan dia, berarti dia boleh dikatakan signifikan. Kurang lebih begitulah cara bacanya. Ini saya nggak terlalu membaca kali di sini, karena kurang ada manfaatnya kalau di Excel ini. Karena residual plotnya itu tidak per variabel, tetapi harus dari satu model. Ini mungkin kita hapus saja, karena tidak terpakai juga. Inilah hasilnya. Sekarang kita tambah beberapa kolom dulu. Kita mau uji yang ini. Ini kita kalikan dengan FO. Kita kunci kolom aja biar lebih cepat. Kan kita bisa cek manual. Ya, aman. Kita data analisis, regression. Kita masukkan yang pakai moderasi. Sorry, ini berarti harusnya pindah ke sini. Biar berurutan aja. Oke, data analisis.
Kita klik regression. Ininya ROA, X-nya adalah dari NIM sampai casa kali FO. Karena FO kita jadikan sebagai variabel moderasi. Kalau tak di sini, ini nggak usah lagi ya, karena memang nggak terpakai. Oke, sudah keluar hasil. Yang desimal kita jadikan 3 angka. Oke, sebenarnya upper dan lower ini tidak terlalu berguna. Ini angkanya sama juga di kiri kanan. Boleh aja kita hapus. Ini juga boleh kita hapus. Kalau ini tadi untuk membantu membuat grafik ya. Nilai residual predicted itu nilainya 0,00258. Nilai aslinya kan 0,01186. Jadi residualnya itu didapat dari data asli dikurangi dengan yang predicted. Inilah dia. Kita lanjut kita buktikan. Sama kan dengan yang di sini. Ini kita tes lagi. Sama, itu caranya. Kalau standar deviasi ini dapatnya dari, ini kan udah kita hitung sampai bawah misalnya nih. Kita tinggal standar deviasi. Terus ini kita bagi dengan standar deviasi yang tadi kita dapat. Kan sama kan? Persentil ini kan membagi data menjadi 1/10 ya. Enggak kita pakai di sini. Geser, kita geser. Oke. Uji R-square-nya bagus. Kita lihat ini 0,165, kalau ini 0,166. Beda sedikit, tapi tetap ini lebih tinggi. Jadi ini lebih bagus. Uji F-nya lebih rendah ini, tapi tetap signifikan. Sebenarnya kalau ini lebih rendah, berarti ini kurang bagus. Logikanya begitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting signifikan aja ya. Untuk p-value kita perbandingkan, tadi NIM positif signifikan. Di sini juga NIM-nya positif signifikan. Tapi lihat p-value-nya di sini kecil sekali, di sini agak besar. Berarti sebenarnya lebih bagus yang di model pertama ya. Kemudian casa. Di sini casanya positif dan signifikan, tetapi oh ya sama. Di sini juga positif signifikan. Dan ini nilai p-value-nya lebih kecil atau T-nya lebih besar. Ini T-nya lebih kecil, p-value-nya lebih besar. P-value kalau makin besar kan kurang bagus. P-value kalau makin besar, maka T-nya akan makin kecil. Kalau T-nya makin besar, P-value-nya akan makin kecil. Jadi dia kebalik bacanya. Itu karena pengaruh dari T hitung dan T tabel. Jadi mau pakai moderasi ataupun tidak, tetap hasilnya sama. Hanya NIM dan casa yang berpengaruh ke ROA. Ini kalau uji regresi di Microsoft Excel. Kita tidak bisa uji terlalu banyak asumsi di sini. Ada cara untuk menguji multikolinearitas. Kita pakai correlation. Input range-nya, kita blok ini semua. Label inverse row, output range-nya kita letak saja di sebelah. Kita rapikan. Ini agak susah rapikannya nih. Karena mau satu atau biarin aja, kita hantam aja semua. Kita lihat NIM ke ROA, CAR ke ROA, LR ke ROA, inilah dia. Nah, di sini ada hal yang menarik, bisa kita pelajari juga. NIM ke ROA korelasinya positif, maka pengaruhnya pun positif. Kita cek yang negatif nih. CAR ke ROA, dia negatif korelasinya, tapi sini pengaruhnya positif. Ini ngaco, makanya dia tidak signifikan. Yang lain, FO, dia pengaruh negatif ke ROA. Ini konsisten pengaruh negatif juga. Tapi memang tetap tidak signifikan ya. Ini yang negatif CAR dan LDR ya, yang pakai moderasi.
Nah, ini malah LDR-nya tidak negatif, malah positif. Ya sudah, tidak apa-apa karena korelasi dan regresi cara hitungnya kan memang berbeda ya. Oke, jadi cara untuk mengetes apakah dia kena multico atau tidak, lihat nilai multiple. Kalau tidak salah R square, ya multiple R ya, multiple R yang dilihat. Nilai korelasi yang parsial di sini, abaikan tanda positif dan negatifnya, tidak boleh lebih tinggi dari nilai 0,455. Kalau dia lebih tinggi berarti ada terjadi multikolinaritas. Kemudian autokolerasi itu bisa saja, tapi kita harus regresi lagi ke residualnya. Itu agak butuh waktu. Heteroskedastisitas itu bisa. Kita pakai uji Glasser secara manual. Nah, caranya begini. Ini tadi kan ada keluar residual ya. Nggak apa-apa, ini saya kasih jarak. Yang ini kita uji ulang regresinya. Residualnya kita munculin. Yang standardized. Oke, ini kita lihat aja. Kita rapikan dulu biar enak bacanya. Boleh kita hapus. Oke, ini sudah keluar nih residual outputnya. Ini ada standardized. Kalau ini unstandardized, ini standardized ya. Kita klik, sorry, kita bikin saja kolom baru di sini. Ini namanya absolute residual. Sama dengan ABS buka kurung. Nilai residualnya kita blok. Kita pilih yang standardized boleh juga. Nah, muncul angka baru di sini semua. Kita, sorry, ini salah klik. Data analisis, regresi lagi. X-nya tetap, Y-nya saja kita ganti jadi absolute residual. Output range-nya kita letak di sebelah sini. Kalau mau cepat langsung klik ini. Oke. Syaratnya adalah R square harus tetap positif, berarti ini aman. Nilai uji F tidak boleh signifikan, berarti ini aman. Nilai p-value semuanya tidak boleh signifikan. Ini satu bermasalah, rasanya. Karena kalau pakai alfa 10% dia kena, tapi kalau alfa 5% dia aman. Jadi tergantung alfa kita. Nah, kalau alfanya 5% berarti ini tidak kena heteroskedastisitas. Tapi kalau ini alfanya 10%, ini kena heteroskedastisitas. Kita lihat variabel casa. Minimumnya 0,09, maksimumnya 0,789. Tinggi ya. Jadi ada satu cara untuk melihat
normalitas data secara sederhana ya. Kita pakai rata-rata dan standar deviasi. Ini untuk normalitas. Kandungan jika nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, itu bisa dikatakan dia itu datanya tidak normal. Tapi kalau terbalik, maka dia normal. Data deviasi ini kan penyimpangan data. Kalau semakin menyimpang ya berarti datanya semakin tidak normal. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari sini ke sini semua nggak normal nih. Dari F ke L, dari FO sampai ke ROA-nya tidak normal. Ya, berarti memang nggak normal. Kalau asumsi klasik itu ada yang terlanggar, contohnya, ini tadi kan kena hetero nih. Berarti uji hipotesis yang variabel casa, yang ini harus dicek lagi nih. Karena hipotesisnya berarti bias. Tapi lebih parah lagi kalau dia datanya banyak yang tidak normal. Seperti ini. Nah, kebetulan ini kan absolut residual ya. Kita coba residual yang biasa. Dengan AVG. Kalau ini memang harusnya akan nol terus ya. Karena ini kan mengurang dari data asli dengan data prediksi. Rata-rata pasti nol, jadi nggak bisa patokan. Ini biasanya harus dijadikan plot. Atau pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Tapi lihat dari ini aja, sampai ROA-nya sampai kolom K aja ya. Dari 10, itu sudah 6 yang tidak normal. Berarti kemungkinan besar tidak normal datanya. Oke, jadi uji linearitas tadi bisa pakai uji F, uji ANOVA di sini. Uji multikolinearitas bisa pakai uji korelasi. Uji heteros bisa pakai uji ini. Uji Gleiser kita tembak variabel Y-nya absolut residual. Uji normalitas pakai ini. Ada satu lagi namanya GB test. Cuma kalau hitung secara manual kita harus hitung skew dan kurtosisnya. Terus masukin ke rumus JB-nya. Itu juga butuh waktu. Jadi mungkin ini dulu yang bisa saya jelaskan tentang pengujian regresi menggunakan regresi berganda dan regresi moderasi beserta asumsi klasik menggunakan program Microsoft Excel. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang melakukan penelitian ataupun skripsi, tesis maupun disertasi. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.